Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah pengajian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali taklim kita, yaitu melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu yang terdapat pada surat At-Tolaq. Kita kemarin masih membahas ayat yang pertama, belum selesai. Kemudian sampai akhir kalimat, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dolim atau mendolimi diri sendiri. Ya. Di antaranya adalah ketika melanggar batasan-batasan Allah, ketika melaksanakan tolak atau cerai. Ya. Maka dilarang mencerai istrinya ketika dalam kondisi yaitu haid, nifas, ya. Terus habis disetubuhi terus dicerai, ya. Maka harus sampai yaitu selesai suci, 2 kali suci baru dicerai, karena biar nampak jelas isi kandungannya, ya, sedang hamil atau tidak. Ketika hamil justru malah boleh, ya, justru malah boleh. Dan kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah, termasuk diantara dalam masalah yaitu perceraian. Pertemuan kemarin kita baru menyinggung ayat yang pertama akhir, yaitu la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan suami yang menceraikan istrinya, itu cerai 1 atau cerai 2, maka dilarang mengusir istrinya dari rumah. La tukhrijuhunna min buyutihinna, wa aja nundung minggat bojomu saka omahmu. Niku nalikanipun cerai 1, cerai 2 masih boleh kembali. Dan juga wanita jangan keluar, wala yakhrujna illa an yatina fi fahishatin mubayyinah. Wanita jangan keluar dari rumahnya
purik gitu ya. Sering terjadi jujuk purik. Kalau baru cerai 1 atau 2, maka tetap si perempuan masih berhak nafkah, masih berhak tinggal di rumah, ya. Dan itu adalah aturan Allah. Laki-laki nggak boleh mengusir. Wis tak cerai, wis minggato. Ampun, ya. Jangan. Ya. Karena itu baru cerai 1. Ya. Allah menetapkan kita seorang laki-laki tidak boleh mengusir istrinya yang sedang dicerai 1 atau 2. Ya. Apa alasannya? Lah ini kita bahas. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Ya. Kenapa nggak boleh diusir dari rumahnya? Kenapa nggak boleh keluar? Ya. La tadri artinya la tadri ayyuhal mutalliqu wa la ta'lamu. Kamu tidak tahu, hei laki-laki yang mencerai. Kurang ngerti, hei wong lanang. Ya. La'allallaha, ya. Bisa jadi atau mudah-mudahan Allah, yaitu an yuhdisallahu ba'da dzalika, setelah perempuan tinggal di rumah, laki-laki tidak mengusir, masih bisa ketemu sampai menunggu masa iddah, gitu ya. Maka ketika sang suami tidak mengusir istri, istri nggak keluar, maka ini adalah hikmah yang terbesar di antaranya, yaitu min a'dhami asbabi khusuli hadza baqa'uha fi baiti zawjiha wa adamu ikhrajiha, ya. Yaitu sebab terbesar ketika sang istri masih tinggal di rumah suaminya, tidak dikeluarkan dari rumahnya. Itu ketika nanti, ya, masih bisa bertemu, masih gabrusan gitu, segabrusan, terus kemudian istrinya juga kadang dandan sing cantik menor gitu, kemudian yang ngomong katok cekak gitu, misal gitu. Akhirnya pasang suami tertarik lagi, yang tadi melihat istrinya kok ya cantik, ya masih melayani suaminya, walaupun itu sudah cerai 1, tapi masih sang suami masih punya hak untuk dilayani, digekne wedang, dimasake, mboten kok pe cerai, salah tak masak nigen karepe. Terus yang lanang wis kon tak cadong karepe. Salah. Sang istri masih punya hak untuk dikasih nafkah dan tempat tinggal. Ya, nyadek blonjone. Ya, esok bojone cepake wedang kene kopi, goreng ning gedang misalnya. Terus kadang sang istri juga kadang menggoda, ya, misalnya mandi, ya, andukan tok, kan tertarik toh, mbok menawa niku. Maka itu hikmahnya kenapa masih menetap di rumah, ya. Akhirnya sang suami juga merasakan ketentraman, menyesal, ya toh. Dia akhirnya menyesal ketika sudah menceraikan istrinya, ya. Akhirnya nampak kebaikan dari istrinya di hadapan matanya, di depan matanya, karena mikir rong karuan aku nek golekne entuk sing luwih apik timbang iki, ngoten lho. Ya toh? Maka akhirnya mikir tetap ya jenenge bebojoan mesti enak kekurangan istri suami pasti ada. Akhirnya rujuk kembali. Nah, inilah kenapa Allah perintahkan laki-laki tidak boleh mengusir istrinya, istri nggak boleh keluar. Ini merupakan min a'dhami asbabi khusuli hadza, merupakan sebab terbesar
tercapainya rujuk. Ketika baqa'uha fi baiti zaujiha, sang istri masih tinggal dalam rumah suami, wa adamu ikhrajiha, dan suami tidak mengusirnya, bahwa aqrabu wa arja li salahil hal. Maka ini lebih dekat, paling dekat dan paling bisa diharapkan untuk memperbaiki hubungan antara suami istri. Amalau kharajat ba'da tolaki mubasyaratan. Adapun kalau seandainya istri dicerai, kowe tak cek pegat, akhirnya langsung minggat, langsung toto sandangannya dipenuhi toh, dipenuhi terus di pokoknya lu ngeten toh. Maka fahada a'dhamu lisyiqqah wal khilaf. Justru perkara ini menyebabkan kesulitan paling besar serta perselisihan tambah membesar. Wa tanafuril qulub, akhirnya hatinya saling berjauhan. Wa tabaudiha, karena fisiknya nggak kelihatan, nggak saling melihat, apalagi sekarang nggak tanya kabarnya bagaimana, pun yang ditode, karena sudah ada kejengkelan awal. Sang istri juga demikian. Lah ketika baru cerai satu atau dua, ujuk-ujuk langsung pure, mbuh lunga nang ndi, maka itu merupakan sebab terbesar juga adanya munculnya kesulitan demi kesulitan, perselisihan demi perselisihan, akhirnya hatinya saling berjauhan. Maka ini justru merupakan sebab antara suami istri sulit untuk rujuk, untuk kembali, Maka ini hendaklah diperhatikan baik-baik, dan juga ada peringatan. Jadi ampun gampang-gampang ngucap cerai. Ada 3 perkawis, ada 3 perkara. Tenanane dianggap tenanan, gojeke dianggap tenanan. Ini ya, gojek mawon dianggap serius. Mboten hadis rawahu Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, ingkang sumberipun saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun, 3 perkara, 3 perkara. Jidduhunna jiddun, sungguh-sungguhnya serius, seriusnya dianggap serius. Wa hazluhunna jiddun, dan gojeknya tidak seriusnya tetap dianggap serius. Apa itu Pak? 1, an-nikah, mulai jogi gojekan nikah. Ini tak prakteknya ini anakku ini aku wali ini seksine, tak nikahkan kamu, ini gojek lo ya. Jadi itu enak seksine, enak waline, enak mahare, itu. Yang kedua talak atau cerai. Kowe tak cerai dek, tenan mas, ora aku mau gojek. Itu sudah jatuh cerai. Hati-hati ya toh. Gojeknya itu dianggap. Hati-hati. Maka kalimat cerai itu mudah diucapkan, tapi nanti akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Warajaah juga demikian, rujuk. Aku rujuk dek, tenan mas, aku gojek kok. Ya. Ketika sudah mengucapkan kalimat rujuk, ya itu rujuk. Tidak bisa untuk main-main. Masalah cerai, masalah nikah, cerai, itu seriusnya dianggap serius, gojeknya dianggap serius, ya. Terutama yang sering kan talak, cerai, karo gojekan, karo guyon. Yang ini yang kurang dipahami oleh masyarakat umum, kayak kemarin dibahas toh, ketika cerai do lungo ada sebagainya, itu yang kurang dipahami masyarakat umum, ya. Maka ketika terjadi perceraian, terkadang antara suami istri tidak
mengetahui hukumnya, sehingga sang istri langsung purek, aku cerai, susah aku tak lungo. Ya. Kalau cerai satu, tetap tinggal di rumah, masih punya hak nafkah, penginapan, sampai batas masa iddah. Ya. Kalau sampai masa iddahnya belum suami tidak ada respon, maka nanti kita akan membahas ayat yang kedua. Mari kita bahas ayat yang kedua. Ya. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua dari surat At-Thalaq ini. Fa idza balaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin. Fa idza balaghna ajalahunna, artinya fa idza qarabna, ketika sudah waktunya dekat. Siapa? Al-mutallaqat, wanita-wanita yang dicerai, masa iddahnya sudah dekat mau habis. Ngeten. Maka waktu dekatnya sudah mau habis, maka sang suami atau istri berhak mengingatkan, Mas, iki dokumen teh piye, lanjut apa culke, ngeten ta? Diingatkan suaminya. Ya. Kalau masih punya harapan. Yang laki-laki juga sama, harus tahu kapan dulu nyerai dan menghitung waktunya. Ki masa iddah bojoku entek. Ya. Ketika waktu sudah mau entek, mau habis, maka Allah perintahkan sebelum masa iddahnya habis, hei laki-laki, fa'amsikuhunna, istrimu kamu tahan dengan bimurajaatihinna wal azmi ala ibqaihinna fi ismatikum. Kamu tahan istrimu, mbok gondeli bojomu, kowe rujuk meneh, balen meneh, dengan tekad kamu akan tinggal bersamanya dan menjaganya. Ya. Maka kalau katakan bima'rufin, artinya bima huwa ma'rufun baina zaujaini al-muslimaini. Ya. Maka kalau kamu sebelum masa iddahnya habis, Allah perintahkan tahanlah istrimu. Nek kowe cek dikarep, maka rujuklah maksudnya. Tapi dengan cara yang baik. Ya. Yaitu engkau memperbaiki min husni suhbah. Kau perbaiki pergaulan dengan istrimu. Sing wingi minggu pelajaran, ya toh? Yang kemarin-kemarin jadi pelajaran, saiki ayo podo didandani, saling memahami, ya saling memberikan kelonggaran, saling mengingatkan, ya Mas, awakmu ya kudu hati-hati, ojo gampang-gampang ngucapke cerai, sing sabar ya Mas, ya bimbing aku, ngeten Mbak. Aku kan wanita sing bengkok to Mas, jeneng wanita kan sene hadise. Ya, ora iso tetep ana sakjening pendirian jenenge aku wanita kok ya. Ya aku ya kudu sabar gitu. Ngeten. Dilekke. Ya, Dek, saiki ayo padha-padha ditonto rumah tanggane dhewe ganti sing apik. Siap, ya toh? Ya. Sebelum masa iddah habis, maka tidak perlu ijab kabul lagi, ya toh? Ngeten. Maka diperbaiki pergaulannya. Wa adail huquqi wal isyrati thayyibati. Kemudian menunaikan hak-haknya masing-masing. Sang suami sebagai pemimpin keluarga harus bisa memimpin, menasehati, membimbing istrinya. Ya golek sandang pangan sak terpe, gitu. Ngeten. Kemudian sang istri juga demikian, pelayanan ditingkatkan kepada suaminya. Ya. Biar nanti keduanya saatnya saling tambah raket. Sing lanang ya tambah tresno, gitu.
blonjone yo nyah-nyah gitu. Terus kemudian kebaikan ditambah lagi, tambah raket, tambah apik, tambah tresno dan sebagainya. Yang istri juga demikian, pelayanannya ditingkatkan sehingga mengetahui kewajiban seorang istri melayani suami. Ya. Jangan menuruti egonya dan gengsinya. Aku gengsi dong layani bojoku. Enten Pak ngaten niku Pak. Enten. Ten sinetron. Ya, maka jangan sering nonton sinetron. Pendidikan yang kurang bagus. Ya. Kadang ditayangkan seorang istri bentak-bentak suami berani. Ya, itu pendidikannya nggak baik. Bisa ditiru akhirnya. Padahal dalam Islam itu Bapak Ibu para jamaah, hubungan suami istri sebagai asbab, sebagai sarana untuk membentuk rumah tangga yang baik, yang islami, yang tujuan nanti bisa kumpul di surganya Allah SWT. Ya, ini pernikahan antara laki-laki perempuan dalam Islam tidak sekedar cuma kumpul gitu aja ndak. Tetapi di sana ada tujuan yang paling tinggi. Apa Pak? Mlebu surga bareng karo keluarga, gitu. Penak niku. Dulu dicari-cari, dikejar-kejar, laut pun ku seberangi, gunung pun ku daki, gitu. Ya. Ibaratnya kayak gitu. Mencari jodoh, gunung pun ku daki, laut pun ku seberangi. Ya toh? Berkorban. Ketemu jodohnya. Nah, bareng wis ketemu lah kok bojoku ra sempurna. Ya toh? Maka Bapak Ibu harus diingat, bapak-bapak khususnya, istri kita itu tidak sempurna. Maka Nabi mengatakan istausu binisa'i khairan. Wong wadon kuwi wene ana nasihat kebejian. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, boten lenceng. Kula bela Bu jenengan Bu. Bu. Ngantuk mboten? Merem mboten? Fa in dhahabta tuqimu kasarta, he laki-laki, kalau kamu ingin meluruskan tulang rusuk yang bengkok tadi, kamu enggak hati-hati nyeklekke. Sama wanita, kalau bapak-bapak enggak punya kesabaran akan mematahkan. Ya, wa kasuha tolakuha, dan mematahkan itu termasuk cerainya tadi. Karena kurang sabarnya laki-laki. Maka laki-laki kesabarannya itu 3 ping pindho dibanding istri. Kenapa Pak? Kenapa? Karena wanita itu bengkok. Dan Nabi mengatakan walan tastaqima ala thariqah. Wanita itu termasuk sifatnya tidak bisa satu dalam pendirian, tidak bisa tetap. Sesuk ngene, sesuk ngono, ngene berubah-ubah. Maka bapak-bapak harus maklum. Nggih. Wong wedok kok mencela-mencele. Ya. Jarene ngene, itulah sifatnya wanita. Terkadang belum bisa tetap dalam satu pendirian. Sang bapak harus memahami. Ya. Kekurangannya, kebengkokannya. Ya. Ngeten. Maka kesabaran seorang suami itu tikel dibandingkan istri. Maka bimbinglah istri panjenengan dengan sebaik-baiknya. Anda kadang perlu bersabar. Misalnya istri kadang sok cerewetan, gitu. Kadang kita sabar. Sok demimil ngomong-ngomong cowok lanang kok. Kadang wong lanang ku menang bae to. Ya. Nggih apa Bu nggih? Nah. Ya. Tapi ya jangan sering-sering dememeng. Ya. Jadi bapak-bapak harus sabar, harus memahami, yaitu tabiatnya wanita itu bengkok. Maka butuhnya pendamping di situ untuk meluruskan, tetapi sedikit demi
sedikit. Sebab apa? Kalau wanita itu dijarke ditokne wae bingung terus. Wa in taraktahu lam yajal awaja. Nek mbok jarke wae bingung terus. Wastausu fi nisa'i khairan, kata Nabi. Nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Ya. Sebaliknya ibu juga demikian. Kalau bapak-bapak sudah menunaikan haknya, ibu-ibu itu mudah masuk surga. Bu, wanita itu gampang masuk surga kalau memperhatikan 4 ini. Idza sholatil mar'atu khamsaha, nek wanita wis jaga salat 5 waktu dijaga tenanan. Ya. Walaupun sunnahnya ndak, Pak. Kenapa? Karena kadang sunnah itu kaitan dengan suami, ya toh. Arab sholat tahajud diungkreh-ungkreh, harusnya lanang. Dek, sholatnya tunda sih. Ora iso aku tahajud toh, ora kene. Dipentingi sing pundi, Bu? Jenengan badhe tahajud. Suami padha mungunipun, tapi suami minimal njuk. Njuk napa? Allah, pahamlah. Kira-kira yang dipentingkan mana? Tahajudnya apa? Melayani suami. Bu, melayani suami. Akhirnya tahajudnya gagal. Tapi pahala Anda lebih besar. Kenapa? Melaksanakan yang wajib. Itu. Karena apa? Melayani suami itu wajib. Puasa sunnah Senin Kemis. Maka Nabi melarang, tidak boleh wanita itu puasa sunnah selama suaminya di rumah, kecuali izinnya suami. Mas, aku tak puasa Senin Kemis ya. Ojo sik, Dek. Pekan-pekan iki aku repot tenan, iki akar ketekan tamu agung kowe aja poso. Kowe nek poso, masakmu kowe nek kasinen piye? Cemblang piye? Karena nek tamu ki lho, gitu. Ampun ngeyel. Sehingga Anda mengorbankan puasa sunnah demi suami, dan taat kepada suami itu wajib, pahala Anda lebih besar. Tapi kalau sholat wajib gak bisa ditawar-tawar, Dek, aja sholat sik. Ya ora iso, Mas, ki wajib kok. Maka seorang istri tetap harus sholat wajib. Ya. Wis sholat bareng apa to? Rasa sholat, tetap harus sholat. Ya. Kalau ada suami kok melarang sholat, suami yang keliru dan salah besar. Ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha, nek wong wadon ki njaga salat 5 wektu. Wa shamat sahroha, puasa Ramadan yo dijaga. Nggih. Kalau puasa Ramadan ya itu wajib. Tidak boleh Anda meninggalkan Ramadan karena suami. Karena wajib, itu haknya Allah. Dijaga. Ya, selama di rumah. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Ya. Wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Qilalaha, nanti akan dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannata min ayil abwabi syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu mana sehingga yang kamu sukai. Masya Allah, ibu-ibu kan milih lewat lawang ngendi sing mbok senengi. Anda bukan ahli sholat, Anda bukan ahli puasa. Puasa cuma Ramadan tok, sholat 5 waktu tok. Tapi Anda menjaga sholat 5 waktu, Ramadan, melayani suami dengan sebaik-baiknya, menjaga kehormatan, maka Anda disuruh milih masuk surga lewat pintu manapun boleh. Lewat pintu jihad boleh, pintu sedekah boleh, pintu puasa boleh, bebas. Masya Allah, itu mudahnya seorang istri masuk surga. Tapi ternyata juga nanti di neraka paling banyak itu ini. Ternyata nanti paling banyak penduduk neraka itu wanita, kata Nabi. Ya ma'syara nisa, ya ma'syara nisa, wanita-wanita, para wanita, tasodakna,
kowe ngokeh-ngokehano sedekah. Fa inni ra'aitukuna aksara min ahlin nar, sebab aku melihat kalian, kamu itu mayoritas penduduk neraka, hei para wanita. Terus ada yang tanya, "Babima ya Rasulullah?" Sebabipun apa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, "Siji, tuksirnal la'na." Kamu banyak melaknat. Kowe iki kakean moyoi, kakean laknat, kakean nyacat. Mriki mboten enten ketoke. Belas toh? Mboten dugi. Lah ya. Kamu banyak melaknat, mencacat, mencela dan sebagainya. Yang kedua, watakfunal asira, kamu tidak berterima kasih kepada suamimu. Engkau sudah menikah selama 20-30 tahun, selalu suamimu berkorban mencarikan nafkah, kebutuhan keluarga. Satu permintaan belum keturutan, kebaikan suami hilang semuanya. Bagi bojo apa? Dalih kaya ngene ora dituruti. Padahal sudah 30 tahun berkeluarga, suaminya lomane ra karuan. Satu permintaan, "Mas, aku tukokne sekupi, Mas." Diterung cukupi de, "Allah, iki apa lanang ra mutu." Ya, contoh niku. Mas, lah jangan sampai seperti itu. Ya. Maka itu sebabnya. Maka hati-hati ibu-ibu, dari sebab masuknya neraka diantaranya adalah banyak mencela, mencacat, melaknat, ya. Dan ini suatu kekufuran. Watakfunal asiro, kamu kufur kepada kebaikan suami. Tapi kufur ini bukan kufur besar, kufur kecil, kufur asghar, artinya dia dosa besar, tapi tidak sampai kufur keluar dari Islam, ya. Maka diantara kafarahnya memperbanyak sedekah, ya, dan banyak istighfar, dan berikan pelayanan kepada suami sebaik-baiknya. Sampai Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Nah, aku diperintahke dening Allah, diizinke dening Allah, merintahke sakwijining wong supaya sujud marang wong liya, tak perintahke wong wadon sujud marang bojone. Ya. Kalau seandainya aku diizinkan oleh Allah memerintahkan orang lain supaya sujud kepada orang lain, sungguh akan kuperintah seorang istri sujud kepada suami kalau diizinkan. Tapi Allah nggak mengizinkan. Karena sujud, syariat sujud hanya untuk siapa? Artinya apa ini, Bu? Ini adalah tanggung jawab besar bagi seorang wanita untuk memberikan haknya, untuk memberikan haknya suaminya, melayaninya. Aboti, Mas, gimana caranya supaya ringan? Supaya ringan, ikhlaskan niat. Aku koyo ngene iki diperintah karo Allah. Niatkan dalam rangka mencari wajahnya Allah, mencari ridhonya Allah. Yang penting pokoknya aku pengen golek surga. Insya Allah kalau itu niatnya, nanti akan hilang egonya dan akan ringan. Insya Allah, ya. Ini tambahan Bapak Ibu, ya, karena seringnya muncul terjadi mudahnya perceraian dan sebagainya disebabkan karena perkara sepele, kurang sabarnya seorang laki-laki, kemudian juga kurang sabarnya perempuan, ya toh. Kalau perempuan rata-rata, tapi rata-rata perempuan itu karena ekonomi, ya, karena ekonomi terkadang, ya, ekonomi ini seret, aku tak mulai, Mas, ya. Karena seperti itu, maka harus sabar. Kados napa kemawon, ya, berusaha terus rumah tangga dibina. Yang terpenting adalah nanti bisa masuk surga bersama, ya, dengan keluarga. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surat At-Tur ayat 21.
orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti keimanan, kami akan pertemukan mereka. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu sholah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surat Ar-Ra'd 22 sampai 24. Orang-orang yang sabar dalam rangka mencari wajahnya Allah, ya, suami yang sabar, istri yang sabar, karena semua niatnya mencari wajahnya Allah, ya toh. Sabar dalam menjalankan ketaatan, 1. Sabar dalam meninggalkan yang buruk, 2. Istiqomah, nggak pengen balik meneh. Nomor 3, sabar ketika menerima ujian. Dalam rumah tangga diuji, sabar, ya. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya, diuji dengan ekonomi, ya, sabar, dan seterusnya, ya. Kemudian menegakkan sholat, menjaga sholatnya, kemudian memperbanyak infak, kemudian merubah perkara yang berdasarkan cara yang baik. Allah katakan ulaika lahum uqbadar, mereka lah orang-orang yang akan menempati tempat tinggal yang terbaik, yaitu tempat kembali yang paling baik. Dan pundi jannatu adni yadkhulunaha, surga aden, surga iqamah, surga yang langgeng, enggak pernah henti-hentinya nikmatnya, ada semuanya, ada terus, enggak pernah berhenti. Pengen apa? Keturutan, ya, ini akan dia masuki. Siapa lagi yang masuk? Wa aba yadkhuluna wa man sholaha min abaihim, dan orang tuanya yang pantas masuk surga. Orang tuanya sama-sama imannya, wong tuane melu mlebu surga. Penak mboten niku? Wa azwajihim, istri-istrinya. Coba dirinya, orang tuanya, istrinya, wa dzurriyyatihim, anak cucunya. Ora penak niku. Sak terah ibaratnya. Setelah masuk bleng surga, kumpul sama keluarga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab, malaikat ikut masuk bledeng dari semua pintu. Untuk apa? Untuk mengucapkan selamat, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. 1, kamu selamat dari neraka. 2, selamat masuk surga. Fa ni'ma uqbadar, senikmat-nikmatnya nikmat adalah yaitu surga. Niki Bapak Ibu. Maka rumah tangga ini, ya, ini merupakan sarana untuk mewujudkan, meraih, yaitu rumah yang hakiki. Nggak cuma istilah baiti janati, itu istilah, tapi untuk meraih yaitu surga yang hakiki di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu, fa idza balagna ajalahunna, ketika kamu sampai habis waktunya masa iddahnya, fa amsikuhunna, tahan istrimu nek kowe kanthi karep, perbaiki. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Surat An-Nisa 19, ya. Aw farikuhunna bi ma'ruf, nek ora farikuhunna bi ma'ruf, colno lepasen. Nek kowe pengen nglepaske sing apik, ya. Jangan engkau tahan, wala tumsikuhunna dirara litaqtadu, jangan. Kamu jangan menahan istrimu gen ora tak cerai kok. Ning arep tak gen tak anu tak gen kapok gen anu gen rekoso. Jangan, enggak boleh. Menahan istrinya, tidak dicerai, enggak dilepas, tapi niatnya apa? Untuk ngerkasake. Gitu. Gen ora tak colke. Gen tersiksa hati batinnya, dosa laki-laki seperti itu, ya. Maka Allah katakan au fariquhunna bi ma'ruf, bi tasrihihinna bi ihsanin ba'da inqidai iddatihinna. Artinya wanita itu kalau sampai habis masa iddahnya dilepas dengan cara yang baik, enggak ada pertengkaran, enggak ada saling mencaci maki, api-apian. Wis Dek, gandeng wis piye, aku yo ra pengen gondeli awakmu, wis tak culke ya api-apian.
Yes mas rapopo, nggak saling mencela. Loh, ada seperti itu? Ada. Saya punya teman itu cerai tapi api-apian gitu. Nggak ada mencela, nggak ada. Pokoknya gak ada yang namanya cerai, nggak ada masalah. Jadi ketika cerai itu nggak ada masalah, wis api-apian. Ya. Ya. Ngonek bercerai ya tetap namanya anak mantu dulu tetap masih kepada mertuanya masih gitu, masih ada hubungan ya. Maka tetap disambung silaturahminya. Bahkan saya punya teman juga yang dulu istrinya cerai sama suaminya, setelah menikah ya hubungannya baik dengan keluarga suami yang lama, anaknya dipertemukan dengan bapaknya, kadang ya ada pertemuan keluarga dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi setelah pisah tidak ada masalah ya. Dilepas dengan cara yang baik, jangan sampai tujuannya untuk menyakiti istrinya ya. Ini seperti dalam surat Al-Baqarah 229, fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Engkau tahan istrimu dengan cara yang baik atau engkau lepas dengan cara yang baik ya. Seperti itu. Kemudian ini penting juga, wa ashhidu dawai adlim minkum. Persaksikanlah, carilah saksi. Ketika engkau mencerai, engkau merujuk balen, kowe megat karo balen golek saksi. Nggih. Asal dari perintah ini adalah wajib. Wal aslu fil amri al wujub. Niku asalipun ya. Maka meskipun ada perbedaan para ulama, hukumnya sunnah ya. Ada yang mengatakan sunnah ya. Ada yang mengatakan kila wajibun ala roja'ah wa mustahabun ala tolak. Nek rujuk hukumnya wajib, nek talak sunnah. Tapi hikmah itu semua ketika Allah memerintahkan carilah saksi dua orang yang adil, zawai adlin minkum, ay sahibai adlin minkum, ayol muslimun, orang-orang Islam, nek kowe pengen megat bojomu, kowe pengen rujuk karo bojomu, golek saksi wong loro sing adil. Ya. Sale terlanjur talak, cari saksi. Lur, seksenono ya. Aku dino iki mau megat bojoku. Biar apa Pak? Nanti menjadi saksi, menghitung waktu dan sebagainya ya. Ketika sang istri misalnya sudah sampai habis masa iddah, mau nikah dengan yang lainnya, suaminya gondeli, kemudian ada saksi, panggil iki saksine wong loro. Kapan kowe megat aku? Iki wis entek wektune. Kowe tak elekke, kowe yo ora respon. Ya toh? Saiki aku mbocak balen, aku semoh misalnya. Aku semua Mas, aku soalnya kowe tak elek kira ora respon. Aku kebacut dihitungan karo wong liya, ngono. Yo. Sing mitur dhewe luwe apik, luwe ganteng, luwe gagah, luwe sugih kabeh, to. Sapa sing ra seneng to? Niki contoh mawon. Akhirnya pripun? Ya wis ora iso aku pengen balik. Ora iso, wis entek, urung entek, wis entek, urung entek. Wah, seksini sekarang kita panggil saksi kita. Ingatkan, kamu nyari saya tanggal berapa? Ini sekarang sudah berapa bulan ya lah? Panggil saksi ini. Lur A B seksenono depen tanggal piro? Iki bojoku ngajak balen aku serak karep. Wis tak elekke kondang balen ning ora respon. Saiki wis entek wektune, kowe seksine. Heeh, wis entek. Maka yang laki-laki kalah. Ya. Ini contoh pentingnya saksi. Maka Allah perintahkan kita untuk mencari saksi dua laki-laki yang adil ya, untuk menghindari perselisihan. Kemudian wa aqimus syahadata lillah ya. Maka laksanakan persaksian itu semata-mata karena Allah, jangan sampai kong kali kong ya toh?
Semata-mata karena Allah, enggak karena yang perempuan, karena laki-laki. Wis aku tak menang kesane. Mungkin aku kan misalnya jane wis entek masa idahe. Gandeng sing lanang kuwi termasuk kanca plek. Ya toh? Bengke pokoke anu ya ngapusi ya. Ngomong rung tek ngono ya. Oke, siap. Ya. Pas risian dipanggil sama yang perempuan, piye lur? Ndek mas seksi dadi seksi. Urung tek yo. Wis kok urung tek. Maka orang itu memberikan persaksian dusta, syahadatuz zur, dosa besar. Ya, tak boleh. Maka siapapun orangnya, entah itu karena kerabatnya atau apa, kita diperintah untuk menegakkan persaksian itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan karena ya ingin mengurangi masa iddah atau menambah, bukan, semata-mata karena Allah, dan itu dibutuhkan ketika terjadi perselisihan. Dzalikum yu'adzu bihi, yang demikian itu ya. Itu apa? Menahan istri sampai masa iddahnya, atau melepaskannya dengan cara yang baik disertai dengan adanya saksi tadi. Kemudian juga sang saksi menegakkan semuanya karena Allah, maka itu merupakan yu'adzu bi al-mau'izah, merupakan nasihat ya, yaitu mengingatkan hukum yang berkaitan dengan at-tarhib dan at-tarhib, adanya motivasi dan ancaman ya. Ini supaya semua itu dilaksanakan dalam rangka mencari ridhonya Allah SWT, dan kalau melanggar takut akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebagai nasihat bagi siapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bagi orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir ya. Itu orang yang beriman akan wujudnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah, haknya Allah hanya Dia saja diibadahi dan seterusnya, dan juga beriman kepada yaumil akhir, bahwa di sana nanti ada hisab, ada balasan. Maka hal itu akan menjadi perhatian bagi orang-orang yang beriman ya. Mengangkat saksi, suami yang betul-betul adil, tidak boleh dolim, istri juga yang tidak boleh dolim, dia harus betul-betul jujur juga ya. Kemudian tidak, ketika menahan istri bukan karena ingin menyakiti ya, dan intinya berbuat yang baik, maka hal itu akan menjadikan motivasi bagi orang-orang yang beriman bahwa dia melaksanakan itu semua kebaikan karena dalam rangka mencari apa Pak? Ridho Allah, pahala Allah, surganya Allah. Demikian pula ketika kembali lagi rujuk, maka melaksanakan cara yang baik juga ke dalam rangka mencari pahalanya Allah. Ketika melepas dengan cara yang baik juga demikian, semata-mata dalam rangka mencari ridho dan wajahnya Allah dan surganya Allah SWT. Karena saya nanti aku nek ngei persaksian dusta, sumbene akhirat aku dituntut, akan dibuka sama Allah. Aku nek dolim karo bojoku, sumbene aku dituntut ning akhirat. Aku nek dolim karo bojoku sing lanang, kaya ibu-ibu, maka aku nanti dituntut di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, setiap kalian akan dimintai tanggung jawabnya terhadap apa yang dia pimpin. Ya. Kemudian Bapak Ibu para jamaah, sampai sini dulu pertemuan kita di malam hari ini. Besok akan kita sambung masih ayat yang kedua, tetapi potongan terakhir, tapi ini sangat penting, yaitu berkaitan dengan masalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sing sapa takwa marang Allah, Allah bakal menehi solusi jalan keluar. Apa itu takwa? Ya,
Apa itu takwa nanti? Kemudian juga Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nek takwa gitu. Mas aku anu ki Mas, tak ada wengi salatku mempengi aku rong entuk apa-apa aku jek anu ki berarti kowe rong ikhlas. Kenapa, Pak? Karena termasuk bagian takwa itu harus ikhlas. Tendensinya bukan dunia, ngerti ya, Pak? Itu. Terkadang orang katanya suruh takwa, aku menjaga sholat wajib, aku nyatanya ya berarti niatnya keliru. Dia beribadah niatnya apa? Dunia. Justru ketika Anda tuh lost doll, pokoknya aku nindaknya perintah Allah, ya semata-mata karena Allah, nanti sudah otomatis Allah akan memberikan solusi. Itu, Pak. Bukan karena kita itu bertakwa, niatnya takwa menjalankan perintah Allah, mencari dunia, bukan. Ya. Keliru. Tetapi kita itu mencari surga, mencari pahala, ridhonya Allah, wajahnya Allah, nanti itu akan udah otomatis berjalan mengalir seperti air. Karena kamu takwa akan berjalan seperti air, ya tak? Maka rezeki akan mengikuti kamu. Kamu nggak usah mengejar-ngejar, kamu dikejar rezeki. Seperti ketika Anda pengen lari tapi Anda dikejar al-maut, mati. Kenapa nggih? Mati digoleki apa jeneng awak dhewe mlayu? Awak dhewe mlayu dari kematian apa goleki mati? Tabiatnya manusia ingin lari dari kematian. Tapi kalau rizki, mencari sesungguhnya rezeki itu akan ngejar kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ngetut ke awake dhewe akan tunduk kepada kita, rohimah, tunduk nek kita takwa, ya, sehingga orang itu hatinya akan tenang. Kemudian juga, ya, sehingga ketika dia bertakwa, rezeki akan diberikan tanpa sadar dari arah yang tidak disangka-sangka, dan juga ketika mengalami kesulitan akan diberikan solusi. Ya. Demikian insyaallah kita sambung pertemuan akan datang. Ya, insyaallah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita yaitu istiqomah di atas jalan yang lurus yang Allah ridhoi, dan semoga titik akhir ayat kita ditutup dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.